Master Pedang Part 61. Dengan suara serak, novel fiksi bela diri cerita berlanjut. Momentum Yang Linbo seperti pelangi, dan dengan satu pukulan, dia mengganggu langit dan dunia bawah, dan bergegas ke langit dengan momentum pembunuhan. Pria dari klan Gu ini tiba-tiba melebarkan pupilnya. Ingin menyerang dengan panik, tetapi pada saat dia mengangkat tangannya, pukulan Yang Linbo telah mendarat. Bang! Sosoknya langsung terhempas dan mundur ribuan kaki jauhnya. Bahkan badan emasnya retak di bawah pukulan ini, dan api yang menyebar sedang sekarat. Tidak mungkin, aku juga badan fisik, mengapa aku tidak bisa menahan pukulanmu? Mata pria itu sangat tidak mau, dan dia memegang badannya untuk menghindari jatuh ke dunia bawah. Tatapan mata Yang Linbo dingin, dan tanpa berkata apa-apa, sosoknya bergerak, berjalan ke dunia bawah, dan datang tepat di depan pria itu. Tatapan matanya sangat dingin. Saat berikutnya, Yang Linbo langsung mengangkat pria itu dengan satu tangan. Kemudian dia meninju lagi. Ledakan. Dengan pukulan ini, badan emas pria itu langsung runtuh seketika, dan seluruh badannya retak. Namun Yang Linbo tidak berhenti, pukulan demi pukulan, dan menimpa pria itu seperti badai, sampai tulang-tulang pria itu hancur dan dagingnya hancur menjadi bubuk, dan kemudian dia nyaris menghentikan tindakannya. Itu sangat kejam. Semua orang di lapangan ketakutan. Seorang kaisar sekarat karena pukulan demi pukulan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa meskipun demikian, kemarahan Yang Linbo sulit untuk diredakan. Pada saat ini, Taois itu telah memberitahunya banyak hal. Itu adalah saat yang menyedihkan. Ajiu mengikuti Jiudai melalui pertempuran yang hampir hancur. Dia diperbaiki di Huangquan. Seorang gadis kecil bernama Axiu menemaninya. Ajiu membawanya berlatih. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ini bukanlah kesempatan bagi Axiu, tetapi bencana. Dia ditekan oleh keluarga dengan metode rahasia, dan darah serta sumsum tulangnya menjadi makanan bagi warisan keluarga mereka. Tentu saja, inilah yang diketahui Dao Ye ketika dia kembali ke tempat ini nanti. Karena hal inilah prasasti takdir Yang Linbo terguncang. Meskipun prasasti takdirnya retak, aturannya masih ada. Perilaku seperti itu secara alami bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jika dia tidak menoleransinya, maka takdirlah yang tidak menoleransinya. Jadi, Yang Linbo langsung membunuhnya. Kekosongan itu berangsur-angsur menjadi sunyi, dan Huangquan berangsur-angsur menjadi tenang, seolah-olah dikejutkan oleh roh Yang Linbo, dan angin serta ombak tidak berani melonjak. Di antara ratusan suku, semua orang menatap dengan emosi yang sangat rumit di wajah mereka. Ada kemarahan, keterkejutan, dan kesedihan. Dahi Lin Qingyu terpelintir menjadi satu garis. Pada saat ini, dia akhirnya merasa panik. Dalam keadaan linglung, dia merasa bahwa suku Tianling bukanlah ancaman terbesar, tetapi Yang Linbo adalah. Di sisi lain, mereka yang awalnya pesimis terhadap Yang Linbo dan mengira Yang Linbo adalah pelakunya, tenggorokan mereka bergerak. Terutama Qiu Sanming, wajahnya seperti dia telah selamat dari bencana, dan bahkan tatapan yang dia berikan kepada Ling Qi penuh dengan rasa terima kasih. Itu benar, alasan mengapa dia banyak berubah adalah karena Ling Qi mengatakan sesuatu di telinganya. Yang Linbo membawa takdir dunia. Meskipun dia sembrono, dia juga tahu arti dari kata takdir. Sekarang melihat Yang Linbo Tian membunuh seorang kaisar dengan tangan kosong, keterkejutan di hatinya bahkan lebih besar. Dia tahu bahwa jika tidak ada yang tak terduga terjadi, klan Tianling akan lepas landas. Memikirkan mereka yang pergi, dia merasa konyol. Hanya kamu, juga ingin membuka silsilah keluarga. Tunggu kemah Teihan. Tian Lingxiu dan yang lainnya juga terdiam. Semakin kuat kultivasinya, semakin kamu bisa merasakan kengerian Yang Linbo. Badan yang mengerikan itu menghancurkan aturan, terlepas dari langit dan bumi. Dan keterampilan bertarung itu juga membawa napas aturan. Di bawah berkat ganda, bahkan mereka merasa takut. Namun di saat yang sama, mereka juga khawatir. Bagaimanapun, ini adalah tabu di Huangquan, dan mereka tidak berani mengambil tindakan di Huangquan. Pada saat ini, suara Lin Qingyu juga jatuh. Kamu sudah mati, tidak ada yang bisa melanggar aturan Huangquan. Yang Linbo perlahan menarik kembali tatapannya dan melihat ke atas, biarkan dia keluar. Dengan kalimat samar, mata Yang Linbo berbalik lagi dan langsung terkunci pada kapal penerima. Niat membunuh. Klan Gu ini, semua orang akan mati hari ini.
Suara Yang Linbo dingin, dan niat membunuh itu seperti embun beku yang membunuh semua rumput, dingin hingga ekstrim. Pada saat yang sama, saat suara Yang Linbo jatuh, orang-orang di kapal penerima menjadi ribut, dan satu persatu mereka mulai mundur, hanya menyisakan orang-orang dari klan Guini di depan. Dalam sekejap, kemarahan muncul di mata orang-orang Guini yang terisolasi. Lin Qingyu, dan kamu, apa maksudmu? Bagaimana dengan perjanjian untuk maju dan mundur bersama? Sekarang seperti ini. Seorang lelaki tua dari alam Daoyun dari suku Guini bertanya, matanya penuh amarah. Wajah Lin Qingyu pucat, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memang mengatakan ini. Tetapi dalam situasi ini, siapa yang berani muncul? Semua orang takut Ma Tei, dan Yang Linbo memiliki kekuatan. Bahkan alam Daoyun dipukuli sampai Ma Tei. Siapa yang berani menghentikan mereka? Selain itu, mereka tidak segila Yang Linbo, yang tidak takut dan bahkan tidak peduli dengan aturan Huang Quan. Oke, beginilah caramu bermain, kan? Kurasa aku mengerti bahwa kamu tidak dapat mencapai sesuatu yang besar. Lelaki tua itu mensibir berulang kali, lalu mengalihkan pandangannya untuk melihat Tianling Xiu. Kepala suku Tianling, suku Guiniku bersedia meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya, dan membentuk aliansi denganmu. Tolong bantu aku memohon belas kasihan dan jangan jadikan sukuku target. Kata lelaki tua itu, melirik orang-orang di atas perahu, dan sebuah tulang jari muncul di tangannya, mengusapnya dengan lembut. Ledakan. Tiba-tiba, sosok-sosok terlempar satu demi satu. Dalam sekejap mata, hanya suku Guini yang tersisa di atas perahu. Kepala suku Tianling, perahu ini dipanggil oleh suku Guini kami. Ini adalah ketulusan suku kami. Selama kau berhenti menargetkan suku kami, kita bisa maju bersama. Saat itu, kita pasti akan mencapai zona terlarang mata air kuning. Harus dikatakan bahwa orang ini memang fleksibel. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah saja dengan mereka. Mereka sangat otentik. Namun, dia salah. Dari awal hingga akhir, tidak pernah ada Tianling Xiu yang mendominasi seluruh situasi, melainkan Yang Linbo. Tianling Xiu secara alami memahami posisinya dan berkata, saya klan Tianling, jangan. Hari ini, semua orang yang muncul di sini akan menjadi musuh, bukan teman. Kata Tianling Xiu sederhana. Wajah orang-orang klan Gu ini tiba-tiba menjadi sangat buruk. Beberapa orang bahkan mulai menunjukkan keputusasaan. Namun, beberapa orang tampak kejam dan berkata, klan kita telah berdiri selama puluhan ribu tahun, dan kita tidak pernah begitu dirugikan. Mari kita maju bersama. Saya tidak percaya dia benar-benar tak terkalahkan. Begitu. Kata-kata ini keluar, hampir semua orang klan Tianling menunjukkan niat membunuh di mata mereka. Jangan berhenti sampai Ma Tei. Mereka semua mengerti bahwa Yang Linbo terlalu menjadi sasaran dan tidak memberi mereka cara untuk hidup. Ini adalah untuk membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, untuk menghancurkan klan mereka, untuk menghalangi Huang Quan. Mendengar ini, klan Tianling juga membuat keributan. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa orang pertama yang berbicara adalah Qiyu Sanming. Aku takut padamu, ayolah. Dia ingin mencoba, tetapi ditahan oleh Tianling Xiu. Diam, apakah ini permainan yang bisa kamu ikuti? Tianling Xiu melotot ke arah Qiyu Sanming. Pada saat ini, dia berharap orang ini akan pergi begitu saja bersama Jue Wuxian. Ketua, apa maksudmu? Kami mematuhi kehendak surga, kami benar, apa yang kami takutkan? Qiyu Sanming berkata dengan sedikit cemas di wajahnya. Dia takut Tianling Xiu akan takut. Kesempatan yang bagus, jika dia tidak menjilatnya sekarang, kapan dia akan melakukannya? Tianling Xiu menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kemarahan di hatinya, diam. Dia berteriak dengan marah, dan bahkan menggunakan tekanan Dao Yunjing, yang membuat Qiyu Sanming tenang dan tidak berani berbicara lebih banyak. Tianling Xiu menatap ke dalam kehampaan, Tuan Muda, Anda bisa mulai. Klan Tianling saya mengawasi di sini, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Tianling Xiu tidak ingin mengambil tindakan, tetapi dia tidak berani. Tetapi dia tidak takut dengan Yellow Springs 100 Clans. Dia hanya takut itu akan mengganggu Yang Linbo. Dia tidak tahu mengapa Yang Linbo sangat membenci klan Gu ini, dan niat membunuh yang ganas membuat pikirannya bergetar. Tetapi dia tahu bahwa jika Yang Linbo tidak berbicara, dia tidak akan mengambil tindakan. Dalam kehampaan, Yang Linbo mengangguk. Kemudian dalam sekejap,
dia membunuh secara langsung. Pada saat yang sama, aura di badannya menjadi aneh, tidak lagi seluas sebelumnya. Meskipun masih menakutkan, itu penuh dengan permusuhan. Tinju iblis, reinkarnasi serangan balik. Ledakan. Darah dan energi alam semesta melonjak, dan badan Zenzi menjadi ilahi, membuat Yang Linbo tampak seperti dewa iblis yang menyapu dunia, menyeduh pembunuhan tanpa akhir. Ledakan. Retak. Retak. Dalam sekejap, kapal penyambutan bergetar hebat, dan retakan muncul di sepanjang lambung kapal. Orang-orang di kapal terkejut, dan mereka memuntahkan darah, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka kehilangan kekuatan bertarung mereka. Pada saat ini, orang-orang dari ratusan klan mata air kuning tercengang. Ini adalah kapal penyambutan. Itu adalah feri yang tenggelam di area terlarang mata air kuning. Itu datang dari tahun-tahun yang lalu dan memiliki misteri yang tidak diketahui. Dari zaman purba hingga sekarang, tidak pernah ada yang mendengar tentang siapapun yang dapat mengguncangnya, apalagi menghancurkannya. Tetapi sekarang, tepat di depan mata mereka, legenda sebelumnya sedang hancur. Terlebih lagi, itu dilakukan dengan tangan kosong. Wus wus wus. Pada saat ini, 9 kultivator Daoyun dari klan Gu ini sangat marah. Bunuh. Beberapa orang berkata serempak, penuh dengan niat membunuh. Mereka tidak punya pilihan. Yang Linbo jelas ingin membunuh mereka, dan apapun yang mereka pilih, hasilnya tidak akan berubah. Satu-satunya kemungkinan adalah bertarung. Selama Yang Linbo dapat dikalahkan, maka semua krisis akan hilang dengan sendirinya. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 orang itu melepaskan aura mereka secara ekstrim tanpa syarat. Tiba-tiba, seluruh Huangquan terbongkar. Ombak besar melonjak, dan terdengar suara gemuruh rendah dari kedalaman Huangquan, seolah-olah pertarungan antara beberapa orang telah membuat marah beberapa makhluk. Pada saat ini, semua orang, termasuk klan Tianling, menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Tuan muda, aturan Huangquan telah tersentuh. Tianling Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkannya. Tetapi Yang Linbo tampaknya tidak mendengar apa-apa. Dalam darah yang tak terbatas, tinju ajaib menari-nari liar, dan reinkarnasi terbalik. Hal yang sama berlaku untuk beberapa orang di kehampaan. Mereka takut, tetapi sebaliknya, jika mereka dapat menyentuh aturan Huangquan, mereka mungkin dapat bertahan hidup secara kebetulan. Bahkan hasil terburuk adalah mati bersama Yang Linbo. Dengan pemikiran ini, beberapa orang tidak lagi memiliki keraguan, menggertak diri mereka sendiri, dan langsung terjerat dengan Yang Linbo. Gemuruh. Dalam sekejap, sinar cahaya melesat ke langit, dan sebagian besar kehampaan runtuh secara langsung, berubah menjadi debu di bawah kekuatan absolut yang mengerikan ini. Yang Linbo adalah 1 lawan 9, tetapi dia masih mempertahankan posturnya yang tak terkalahkan, dengan darah dan energi mengalir liar, dan tinjunya mengguncang dunia. Bang! 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 Dalam sekejap, beberapa sosok terlempar oleh Yang Linbo, dan tidak ada yang bisa menahan pukulannya. Tetapi Yang Linbo juga dalam suasana hati yang buruk. Sambil menjatuhkan beberapa orang, dia juga menahan serangan orang lain, daging dan darahnya tertusuk dan berdarah. Pemandangan ini mengejutkan semua orang di lapangan. Mata Ling Zhaoyuan bahkan lebih khawatir. Tetapi dia juga mengerti bahwa pertempuran seperti ini sekarang bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti, dan bahkan akibat dari pertempuran itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Sebaliknya, Lin Qingyu dan yang lainnya memiliki kilatan di mata mereka. Dia juga tidak terkalahkan, dia juga akan terluka. Karena dia akan terluka, dia akan mati. Semuanya, apakah kalian berani bertaruh? Mereka berkomunikasi secara diam-diam, menatap kehampaan, mencoba memanfaatkan kesempatan untuk memberi Yang Linbo pukulan yang mematikan. Di Huangquan, Yang Linbo masih bertarung. Dengan restu Dewa Perang, ia tak terkalahkan dalam semangat juangnya. Tinju nifas samsara membawa pembunuhan ke titik ekstrim. Keinginan untuk bertarung dan keinginan untuk membunuh saling terkait, meledak dengan teror yang hebat, pukulan demi pukulan, bertabrakan dengan beberapa orang di kehampaan. Pada saat yang sama, seluruh Huangquan menjadi tidak stabil, dan di kejauhan, badai dan tsunami menyapu, mengandung kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Tapi Yang Linbo sama sekali tidak peduli, hanya tenggelam dalam pembunuhan. Seiring berjalannya waktu, para kultivator Daoyun dari suku Gu ini diterbangkan oleh Yang Linbo, jatuh ke langit, dan badan mereka runtuh satu demi satu. Bang!
Pada saat tertentu, Yang Linbo meninju kepala orang terakhir di depannya, dan kemudian berhenti menyerang. Di lapangan, keheningan itu mengerikan, dan Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Bahkan badai dan tsunami di atas Huangquan berhenti bergerak maju. Kebencian di mata Yang Linbo berangsur-angsur surut, dan dia kembali jernih. Dia melirik badannya yang hampir ambruk, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya. Jadi, dia sudah begitu kuat. Dia berani menyebut dirinya tak terkalahkan di alam Daoyun. Siapa lagi? Yang Linbo berkata dengan lembut. Tetapi 3 kata ini, yang diucapkan dengan ringan, terdengar seperti sambaran petir bagi semua orang. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mengambil tindakan. Bahkan mereka yang telah menghitung belalang sembah yang menangkap jangkrik sebelumnya sekarang tidak bisa berkata-kata, dan tidak berani bertaruh sama sekali. Yang Dianfeng, aku tidak mau. Meskipun klanku salah, itu hanya kaki tangan. Klan Kuling adalah perencana, tetapi kamu membunuh semua klanku, dan aku tidak mau. Pada saat ini, beberapa dari sedikit orang yang belum mati meraung. Yang Linbo perlahan mengangkat kepalanya, ini berbeda. Ini adalah hutangmu. Kamu berutang pada Ah Siu, dan aku akan mendapatkannya kembali untuknya. Kata Yang Linbo. Saat kata Ah Siu keluar dari mulut Yang Linbo, orang yang awalnya penuh amarah dan keengganan hanya ditinggalkan dengan rasa takut dalam sekejap. Ah Siu, kau bukan dari era ini. Seru pria itu. Namun kali ini, Yang Linbo tidak menanggapi. Sebaliknya, dia berjalan perlahan. Sama seperti orang pertama yang dia bantai sebelumnya, dia mengangkat kepala mereka dengan satu tangan, lalu meninju mereka berulang kali, sampai badan mereka riyuntuh dan tulang-tulang mereka berubah menjadi abu. Kemudian, dia melakukan hal yang sama, satu demi satu. Bahkan selama seluruh proses, dia sama sekali tidak tergerak, dan matanya sangat dingin. Ledakan. Sudah cukup, tidakkah kamu tahu ini Huangquan? Kamu membunuh begitu banyak orang di sini, dan kamu masih tidak berhenti. Apakah kamu akan menantang aturan Huangquan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari Huangquan. Tetapi pada saat suaranya jatuh, Yang Linbo mengangkat kepalanya. Keluar, mata Yang Linbo seperti besi, dan dia mengucapkan sepatah kata, ledakan. Ledakan-ledakan. Dalam sekejap, seluruh Huangquan mulai rusuh, gelombang besar melonjak, dan ada guntur yang menggelegar, menyebar dari permukaan Huangquan. Ledakan. Tetapi pada saat ini, sebuah tiang bambu tiba-tiba menembus kehampaan dan langsung dimasukkan ke dalam Huangquan. Keluar, sebuah suara tua datang dari tempat yang tidak diketahui. Huangquan tenang sejenak. Setelah beberapa tarikan napas, sebuah suara keluar, baiklah, aku mengerti, aku akan keluar sekarang. Bunuh pelan-pelan, bunuh sebanyak yang kau mau. Di bawah mata air kuning, suara itu tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan itu patuh, lalu menjadi sunyi dan menghilang. Namun, tidak seorang pun di lapangan yang bisa tetap tenang. Tidak seorang pun tahu dari mana suara itu berasal. Namun, mereka tahu bahwa ini adalah aturan mata air kuning. Namun, siapa yang mengira bahwa kekuatan semacam ini yang membuat seluruh Netherworld takut dan ditakuti selama bertahun-tahun akan ditakuti begitu saja. Ayo pergi. Lin Qingyu tidak lagi ragu-ragu, dan langsung mengendalikan kapal penerima untuk mundur dengan berani, dan orang-orang lainnya tentu saja tidak berani tinggal. Hanya dalam satu tarikan napas, hanya klan Tianling dan klan Gu ini yang tersisa di lapangan. Namun, saat ini, mereka sudah ketakutan setengah mati. Tidak ada seorang pun dari alam Daoyun di klan yang selamat, dan mereka dipukuli hingga menjadi abu hidup-hidup. Bahkan aturan mata air kuning tidak dapat menekan Yang Linbo sama sekali. Jadi bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Dan Yang Linbo tentu saja tidak akan memberi mereka kesempatan ini. Saat dia berbalik, sebuah pisau panjang muncul di telapak tangan Yang Linbo, lalu pisau itu jatuh. Yang Linbo berlumuran darah, dan dia terdiam dalam kehampaan. Huangquan tidak berani pamer, dan air Huangquan yang keruh tampaknya diam saat ini. Di kapal tulang, orang-orang Tianling terdiam dan tidak berani bernapas. Terlalu kejam. Dia benar-benar memusnahkan seluruh klan, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, yaitu, klan Tianling mereka akan terbang. Dari mana datangnya paha ini?
Dia meledakkan salah satu dari 100 klan dengan tangan kosong, dan mengusir aturan Huang Quan dengan satu kata, seperti dewa yang turun ke bumi. Terima kasih, jika bukan karenamu, aku pasti sudah bermain sampai mati. Mulai sekarang, kau adalah saudara tiriku. Qiu Sanming mencengkeram tangan Ling Qi dengan erat. Pah! Namun tanpa tanda apapun, sebuah tamparan tiba-tiba jatuh. Qiu Sanming hendak marah, tetapi ketika mengetahui bahwa Ling Zhaoyuan yang menyerangnya, dia harus menahannya. Oh, ya, mulai sekarang kau adalah saudara tiriku. Qiu Sanming bereaksi. Kakak, aku tidak adil dalam hal ini, aku memihak yang satu dan tidak adil terhadap yang lain. Qiu Sanming berkata dalam hati. Pada saat ini, dia merasa bahwa dialah yang masih dihargai. Pah, pah. Namun saat berikutnya, dua tamparan jatuh. Keluar. Keduanya berkata serempak. Di ujung lain Huang Quan, suasananya anehnya sunyi. Di beberapa perahu klan Kuling dan yang lainnya, ada keheningan. Semua orang memiliki wajah sedih. Kali ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah selamat dari bencana. Alhasil, mereka semua menatap Lin Qingyu dengan tatapan tidak ramah. Lin Qingyu, kamu bilang dia hanya kutu kupret kecil, tapi dia hanya alam penghancur Dao. Bagaimana kamu menjelaskannya sekarang? Suara seorang lelaki tua terdengar, penuh amarah. Lin Qingyu, kamu harus memberi kami penjelasan untuk masalah ini. Kamu bilang kamu sudah memperhitungkan semuanya, jadi kami membentuk aliansi denganmu. Tapi sekarang, kami bahkan belum mencapai daerah terlarang Huang Quan, dan orang-orang dari klan Gu ini sudah meninggal. Seseorang yang telah jatuh ke dalam Dao Dagieng dan darah dan bisa disebut tak terkalahkan, kamu bilang dia kutu kupret kecil. Seseorang menggema. Pertarungan itu telah meninggalkan bayangan pada mereka. Merobek Dao Dagieng dan darah, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan seseorang? Dan yang terakhir bergulir, bahkan aturan Huang Quan takut untuk menundukkan alis mereka. Lin Qingyu tahu bahwa dia salah, jadi dia tentu saja tidak akan membantah beberapa orang saat ini, tetapi dia tidak bisa berhenti mendesah. Ketika teguran itu jatuh, dia perlahan berkata, semuanya, kita tidak kalah. Semua orang tercengang dan menoleh. Lin Qingyu, tidakkah kamu merasa malu ketika mengatakan ini? Ini tidak dianggap sebagai kekalahan. Orang gila itu sangat kuat, siapa yang bisa melawannya? Seseorang membantah, berpikir bahwa Lin Qingyu masih keras kepala. Dalam pertempuran tadi, mereka hanya bisa menjadi penonton, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Bahkan jika mereka bertarung lagi, itu akan sama saja. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi musuh. Semuanya, mengapa kita harus melawannya secara langsung? Bagaimana jika dia bisa bertarung? Jika kalian ingin terlibat, kalian harus memiliki latar belakang. Ini adalah Netherworld. Istana Netherworld tidak akan mengizinkan keberadaan yang begitu kuat, dan Istana Changsheng juga tidak akan mengizinkannya. Mata Lin Qingyu bersinar dengan cahaya dingin. Orang-orang lainnya terdiam. Memang, Netherworld tidak mengizinkan keberadaan seperti itu. Daoyun Realm sudah merupakan keberadaan yang melampaui aturan langit dan bumi. Daoyun yang merobek tangan ini benar-benar melampaui standar. Apa maksudmu dengan ini? Seseorang bertanya. Tidak diizinkan, tetapi mengambil tindakan adalah masalah lain. Ada satu hal yang mungkin tidak kamu ketahui, yaitu, bocah ini pernah membunuh seorang kaisar dari klan Tianling, Jueling, dan putrinya adalah Raja 9 Neraka dari Istana Changsheng. Sebelum itu, Jueling sudah berselisih dengan mereka, dan bahkan kapal Lianyin pun sudah kupersiapkan. Namun, dia tidak mengikuti kita karena dia sedang menunggu kedatangan Putri 9 Neraka. Lin Qingyu berkata, dan tatapan dingin perlahan muncul di sudut mulutnya. Dia bisa bertarung, bisakah dia mengalahkan Raja 9 Neraka? Raja 9 Neraka membawa 9 api penyucian, dan badan fisiknya juga tak tertandingi. Ketika dia bergerak, dia menekan para penguasa 12 kota hantu. Meskipun Yang Linbo dapat membunuh Dao Yun, apakah menurutmu orang-orang itu dapat dibandingkan dengan para penguasa kota hantu? Jadi, kita tidak akan kalah, kali ini Yang Dianfeng pasti akan mati. Tatapan mata Lin Qingyu tegas, seolah-olah semuanya masih dalam kendalinya. Jadi begitulah, kau benar, meskipun Yang Dianfeng pandai bertarung, jika Raja Neraka 9 menyerang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Memang, jika memang begitu,
Kita benar-benar harus pergi ke daerah terlarang Huangquan ini untuk melihatnya. Beberapa orang berbicara satu demi satu, dan suasana tegang sebelumnya menghilang, digantikan oleh suasana yang damai. Lin Qingyu mengangguk dan melihat ke kejauhan. Tentu saja kita harus pergi. Bagaimanapun, ada banyak hal baik di daerah arus bawah. Kita membayar harga yang sangat tinggi untuk memanggil kapal penerima. Jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sangat disayangkan. Selain itu, tidakkah kau ingin menyaksikan kemah Teihan yang di Anfeng dengan matamu sendiri? Semua orang mengangguk berulang kali. Segera, satu persatu, kapal penerima mulai menuju penghalang daerah arus bawah. Waktu berlalu, dan 1 jam kemudian, bulan darah tergantung di langit. Setelah pertempuran, Yang Linbo diam-diam mulai menyembuhkan luka-lukanya di kapal tulang. Harus dikatakan bahwa kekuatan keabadian benar-benar melawan langit. Hanya dalam 1 jam, semua luka di badan Yang Linbo menghilang, seolah-olah dia terlahir kembali, dan tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali. Bahkan, Yang Linbo merasa badannya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ini bukan batasnya. Masih ada satu gerakan dalam kitab suci perang dewa dan iblis yang belum dia coba. Dia juga menyimpan kekuatan badan Zenshi, dan bahkan Kidara Qiankun, dia belum mengerahkannya secara ekstrim. Jika dia melepaskannya, Yang Linbo merasa bahwa dia masih bisa mengalahkan 10. Memikirkan hal ini, Yang Linbo tidak bisa menahan senyum. Namun, tak lama kemudian, baskom berisi air dingin langsung jatuh. Jangan terlalu percaya diri, Dao Yunjing tidak terlalu kuat. Dan bukankah kau sudah tahu? Yang disebut 6 alam hanyalah dunia kecil. Kultivasi semacam ini sama lazimnya dengan guguk di dunia besar. Bahkan sekarang, ini hanyalah era yang berbeda. Di era takdir, ketika keteraturan masih ada, bahkan di dunia kecil, kultivasi Luotian dapat muncul. Suara Dao Ye jatuh melalui ruang takdir. Yang Linbo tidak peduli. Dia secara alami tahu, Dao Yunjing tidak lemah, tetapi hanya terbatas pada 6 alam. Itu adalah alam terkuat di bawah aturan yang dikendalikan oleh kehendak dunia ini. Sama seperti lautan ke sungai, bahkan jika alirannya bergolak, itu tidak secepat gelombang di lautan. Terus terang, itu masih dibatasi oleh aturan langit dan bumi. Dengan kata lain, bagi dunia-dunia dengan peradaban kultivasi yang sangat kuat, itu hanyalah permulaan. Keberadaan macam apa alam Luotian itu? Yang Linbo menenangkan pikirannya dan bertanya. Jika kau ingin mengetahui alam di baliknya, kau harus terlebih dahulu mengetahui keberadaan macam apa alam semesta yang tak berujung ini. Alam semesta itu tidak unik, tetapi terbagi menjadi beberapa dimensi. Dan dunia kita saat ini memiliki dimensi yang sangat rendah, jadi ini juga membatasi batas kultivasi. Kata Dao Ye. Yang Linbo merenung dan bertanya, jadi, alam Luotian ini adalah alam setelah melompat keluar dari suatu dimensi. Dao Ye menjawab, ya. Luotian berarti waktu dan ruang itu abadi. Ketika kau melompat keluar dari dimensi, kau benar-benar dapat mengetahui kekuatan alam ini. Mata Yang Linbo bersinar dengan cemerlang, dan bertanya, lalu alam apa yang mereka capai untuk mencapai takdir? Mereka juga tidak terlalu kuat, mereka hanya melompat keluar dari dimensi beberapa kali. Jawab Dao Ye. Yang Linbo. Kecemerlangan di mata Yang Linbo berangsur-angsur menghilang. Ia berpikiran sempit, mencoba membandingkan dirinya dengan para pendahulunya saat ini sama saja dengan mencari masalah. Bagaimana dengan ayahku? Apakah ia sekarang berada di level ini? Setelah beberapa saat, Yang Linbo menjadi tenang dan bertanya lagi. Tidak, dia baru saja mencapai batasnya. Tidak semudah itu untuk melompat keluar dari dimensi. Dao Ye berkata dengan sedikit nada menggoda. Namun segera, dia berkata lagi, tetapi di dunia bawah ini, seseorang melompat keluar dari dimensi, dan jumlahnya lebih dari 1. Ekspresi Yang Linbo tiba-tiba mengembun. Dao Yun sekarang adalah urutan teratas dari 6 alam, tetapi sekarang Dao Ye mengatakan bahwa ada kultivator yang telah melompat keluar dari dimensi di dunia bawah. Tentu saja, Yang Linbo tidak bisa tetap tenang. Apakah alam ini tidak pernah pergi? Yang Linbo bertanya. Dao Ye menjawab, aku tidak yakin, tetapi ketika kamu pertama kali datang ke dunia bawah, aku merasakan beberapa napas, dan semuanya adalah keberadaan semacam itu. Yang Linbo terdiam. Berita ini sangat mengejutkan. Keberadaan semacam ini adalah serangan pengurangan dimensi yang sebenarnya.
Bukan hanya satu orang yang memperhatikannya ketika dia pertama kali datang ke dunia bawah, yang secara langsung menyebabkan Yang Linbo merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Terlepas dari apakah pihak lain memiliki niat baik atau niat buruk terhadapnya, Yang Linbo tidak menganggapnya sebagai hal yang baik. Dengan pemikiran ini, Yang Linbo tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dao Ye tampaknya melihat melalui pikiran Yang Linbo, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Mungkin mereka merasakan kehadiranku dan mengungkapkan aura mereka." Yang Linbo memikirkannya dan mengangguk sedikit. Dia mempercayai ini. Bagaimanapun, Dao Ye benar-benar melintasi zaman dan abadi, jadi dia pasti memiliki persimpangan dengan orang-orang itu. Memikirkan hal ini, suasana hati Yang Linbo sedikit membaik. "Tuan muda, tanah arus bawah akan segera terbuka, kita bisa bersiap." Pada saat ini, Tian Lingxiu melangkah maju dan berkata. Namun, saat dia melihat Yang Linbo, dia terkejut. Dia khawatir Yang Linbo tidak bisa bertarung, tetapi ketika dia melihatnya saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Yang Linbo. Tetapi pada saat yang sama, dia lebih menghormati Yang Linbo. Bagaimanapun juga, ini adalah takdir, dan ini adalah berkah dari surga. Dia pernah terluka setengah mati sebelumnya, tetapi dia pulih dengan sangat cepat. Dia mendesah dalam hatinya, kekhawatirannya tersapu, dan senyum muncul di wajahnya. Yang Linbo mengangguk sedikit, "Kalau begitu masuklah." Dia sekeras besi, dan tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya untuk memasuki area terlarang Huangquan. Pada saat ini, Dao Ye juga menjadi bersemangat. Kesempatan telah datang, Xiao Linzi, kamu akan melihat keberadaan yang paling menakjubkan dalam sejarah zaman, tidak ada orang lain. Mata Yang Linbo terpaku, dan dia bertanya, "Apa maksudmu?" "Kau akan segera tahu," jawab pendeta Tao itu. Pendeta Tao itu berpura-pura misterius dan tidak berniat menjelaskan. Yang Linbo tidak terlalu memikirkannya. Ia perlahan berdiri dan mengenakan gaun panjang yang bersih. Orang-orang Tianling juga melihat ke arah mereka saat ini. Namun, mata mereka penuh dengan rasa kagum. Tidak mungkin. Yang Linbo terlalu ganas dan menjadi gila. Para raksasa yang hampir tak terkalahkan di mata mereka meninggial secara tragis di tangannya satu persatu. Siapa yang tidak berani menghormati kekuatan tempur seperti itu? Pulih begitu cepat. Benar-benar tidak normal. Ling Zhaoyuan menatap Yang Linbo dari atas ke bawah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Yang Linbo tidak menjawab. Namun, ia merasa lega di dalam hatinya. Untungnya, Ling Zhaoyuan tampaknya sudah normal sekarang. Ini sesuai dengan kepribadiannya. Namun, ia tidak melihat kesedihan yang terpancar di mata Ling Zhaoyuan. Segera, bulan darah menggantung tinggi, memantul di mata air kuning. Air mata air kuning juga berubah menjadi darah. Di sisi lain, persimpangan dengan daratan arus bawah berangsur-angsur melonjak, dan kemudian portal berwarna darah mengembun keluar. Ini dia, pada saat ini, kalian akan menyaksikan keberadaan yang hebat muncul kembali di dunia. Katakan kepada mereka bahwa kapal tulang akan mengalami perubahan besar, berhati-hatilah, jangan takut. Suara Dao Ye bersemangat, dan kemudian sebuah bayangan langsung menerobos ruang takdir dan bergabung ke dalam kapal tulang. Tentu saja, hanya Yang Linbo yang bisa melihat pemandangan ini, sedangkan yang lain, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat. Levelnya tidak cukup. Yang Linbo merenung sejenak. Secara naluriah ingin melawan, tetapi berpikir bahwa Dao Ye benar-benar kehabisan ruang takdir sendirian kali ini, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Hati-hati, kapal pemandu akan berubah, dan setelah selesai, kita akan memasuki daratan arus bawah ini." Wajah semua orang langsung berubah, dan mereka menjadi waspada, tetapi mereka masih bersemangat dan penuh harap dalam kewaspadaan mereka, seolah-olah mereka ingin menyaksikan sesuatu. Gemuruh. Pada saat ini, kaki semua orang bergetar. Tetapi sebelum mereka dapat bereaksi lebih jauh, kapal tulang di bawah kaki mereka memancarkan cahaya ilahi yang mengejutkan. Kemudian, terlihat dengan mata telanjang, kapal tulang itu benar-benar mengalami perubahan yang mengerikan. Saya melihat potongan-potongan sisik sebesar batu, satu demi satu menutupi tulang-tulang asli yang hampir terfragmentasi. Namun segera, perubahan ini berhenti. Hanya itu. Bagaimana dengan janji tidak akan ada lagi? Yang Linbo sedikit mengernyit. Jangan khawatir, ini membutuhkan proses.
Kalian terus berjalan dan tunggu aku mengoperasikannya. Pada saat ini, suara pendeta Tao juga datang. Tidak ada rasa malu sama sekali. Yang Linbo tersadar, menatap orang-orang Tianling di depannya dengan mata besar dan mata kecil, ekspresi penuh harap dan bingung, dan kilatan rasa malu di wajahnya. Lelah. Apa yang kuharapkan? Mengapa aku menyetujuinya? Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bahkan jika dia tidak menyukai Taois itu di dalam hatinya, dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, ayo pergi dulu. Semua orang tercengang. Apakah sudah berakhir? Ling Zhaoyuan melangkah maju dan bertanya, apakah sudah berakhir? Ling Zhaoyuan menatap Yang Linbo dengan jijik, dan matanya seolah berkata, apakah sudah berakhir? Yang Linbo memalingkan kepalanya, dan dia tiba-tiba merasa bahwa Ling Zhaoyuan tampak lembut. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa seperti ini? Tuan muda menggunakan jurus besar, tunggu, aku merasa bahwa kita akan segera menyaksikan kelahiran keberadaan yang hebat. Yang berbicara adalah Akiyama Ming. Sejak mengetahui identitas Yang Linbo, dia tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Pada saat ini, dia berdiri untuk memperjuangkan Yang Linbo, dan wajahnya bahkan lebih bertekad. Entah mengapa, Yang Linbo merasa sedikit bersyukur dalam hatinya. Ini adalah pria yang cerdas. Setelah ragu sejenak, Yang Linbo berkata, jika kau bisa bicara, katakan saja lebih banyak. Qiu Sanming terdiam, lalu badannya gemetar tanpa sadar. Kakak, apakah kau mendengarnya? Tuan muda mengenaliku. Pemimpin klan, apakah kau melihat bahwa aku telah membuat kemajuan? Tetua, apakah kau mendengarnya? Tuan muda memujiku. Tetua, mata Qiu Sanming dipenuhi air mata, dan dia bertanya satu demi satu. Beberapa orang menunjukkan rasa iri di mata mereka. Tetapi lebih banyak dari mereka yang tidak berdaya. Terutama Yang Linbo, dia merasa bahwa dia telah berbicara terlalu dini. Orang ini memiliki beberapa otak, tetapi tidak banyak. Setelah beberapa saat, pikiran semua orang juga terganggu, dan mereka tidak lagi terjerat apakah kapal tulang akan berubah. Pada saat ini, kapal tulang mulai lagi dan melewati portal dalam sekejap. Ledakan. Pada saat kapal pemandu melintasi portal Huangquan, dunia di depannya tiba-tiba berubah. Air sungai Huangquan bagaikan tinta, langit selalu gelap, dan kegelapan tak berujung menyelimuti dunia. Hanya di mata air kuning, sesekali ada cahaya redup yang menyala, yang dapat menerangi sedikit cahaya. Tuan, ini adalah roh jahat yang berkeliaran di bawah arus bawah. Keberadaan seperti ini sangat ganas dan akan menyerang kapal penerima. Tian Lingxiu berkata dengan tergesa-gesa. Setelah berbicara, dia menatap lurus ke arah Yang Linbo. Yang Linbo mengerti. Meskipun dia tidak mengatakan kata-kata berikutnya, Yang Linbo tahu bahwa dia meragukan apakah kapal tulang ini dapat menahannya. Jangan khawatir, tidak ada keberadaan yang dapat menghentikanku memasuki area terlarang mata air kuning. Yang Linbo berkata, melangkah maju, dan berdiri tepat di tepi kapal. Itu hanya roh jahat. Kapal tidak dapat menahannya, tetapi dia bisa. Tindakan Yang Linbo mengejutkan semua orang di ruangan itu. Terutama Tian Lingxiu dan yang lainnya, yang wajahnya tiba-tiba berubah. Tuan muda, makhluk-makhluk di arus bawah ini sangat ganas dan tidak memiliki kecerdasan. Mereka adalah hasil dari pikiran jahat yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika itu, Tian Lingxiu berkata, berhenti sebentar, lalu menambahkan, bahkan alam Dao Yun tidak tahan. Yang Linbo tidak menanggapi, tetapi hanya melihat bayangan hitam yang mengambang di air hitam dunia bawah, terus bergerak dan menghilang, dan berpikir keras. Dao Yun tidak tahan, tetapi untuk beberapa alasan, Yang Linbo merasa seolah-olah kekuatan di mulutnya terbangun di badannya, dan dia benar-benar merasakan keinginan, seolah-olah dia ingin melahap makhluk-makhluk di dalamnya. Perasaan ini datang tanpa alasan, tidak dapat dijelaskan, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya, kekuatan ini bukan milik generasi takdir manapun. Namun, perasaan ini sangat nyata, seolah-olah darah terbakar, dan keinginan ini datang dari setiap tetes darah. Dengan pikiran ini, Yang Linbo perlahan berbalik, menatap Tian Lingxiu, dan berkata, apakah menurutmu ada kemungkinan untuk melelehkan makhluk-makhluk di bawah arus bawah ini? Tian Lingxiu tertegun dan menatap Yang Linbo dengan tidak percaya. Apakah ini celahnya? Kita masih berpikir tentang cara menghindarinya, tetapi dia ingin memperbaikinya. Dia
Tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Namun, nalurinya masih mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin. Bahkan jika Yang Linbo adalah takdir kontemporer, bagaimanapun juga, dia belum naik ke posisi takdir, belum mengambil alih ketertiban, dan tidak maha kuasa. Tuan muda, aku tahu kekuatan tempurmu sangat kuat. Tetapi air dunia bawah ini terlalu dalam, kamu harus lebih berhati-hati, aku khawatir kamu tidak dapat mengendalikannya. Tian Lingxiu berkata dengan penuh arti. Setelah mengatakan ini, dia yakin Yang Linbo pasti akan mendengarnya. Namun, dia salah. Yang Linbo ragu-ragu sejenak, lalu menarik kembali pandangannya dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan kanannya. Dalam sekejap, roh-roh jahat di bawah arus bawah Huangquan menyerbu ke arah Yang Linbo seperti serigala lapar yang mencium bau darah. Serangkaian bayangan hitam bercokol di bawah kapal tulang itu. Wus! Tiba-tiba, bayangan hitam tiba-tiba melompat dan melompat langsung dari Huangquan. Taring-taring seperti gergaji itu memancarkan cahaya dingin dan menggigit tangan kanan Yang Linbo. Namun, Yang Linbo bereaksi lebih cepat. Dengan putaran di telapak tangannya, kilat emas muncul, dan dia mengepalkan tangannya. Krek, setelah kilatan petir itu, bayangan hitam itu langsung riyuntuh dan jatuh langsung ke tangan Yang Linbo. Ini adalah makhluk yang sangat aneh, dengan taji tulang di sekujur badannya, tetapi ukurannya sebesar telapak tangan, dan setengahnya ditempati oleh kepala. Desis. Di belakangnya, terdengar suara menghirup udara dingin. Tuan muda, hati-hati, benda ini adalah ikan tulang Huangquan, yang terbentuk dengan menelan daging dan tulang Huangquan di arus bawah. Ia sangat jahat dan dapat merusiak daging dan darah manusia. Tian Lingxiu bergegas maju dan berkata. Namun, tidak ada banyak kepanikan dalam ekspresinya. Lebih banyak keterkejutan. Yang Linbo mendekatkan tangan kanannya ke matanya, melihat ikan tulang mata air kuning yang kehilangan nyawanya karena hantaman guntur di telapak tangannya, dan hendak membuangnya. Namun, pada saat ini, kekuatan aneh tiba-tiba menyebar ke seluruh badannya. Darah di badannya tampak terbakar, seolah-olah setiap tetes darah berubah menjadi binatang buas, membuka mulutnya yang berdarah, dan menyampaikan keinginan yang sangat jelas untuk melahap. Wajah Yang Linbo membeku. Perubahan ini tidak memiliki alasan, tetapi itu membuat nalurinya terjerat, dan badannya tidak dikendalikan oleh pikirannya. Retak, retak. Saat berikutnya, jejak darah tiba-tiba muncul di telapak tangannya, membungkus ikan tulang mata air kuning, dan kemudian ada suara menelan dan merobek. Namun segera, darah itu menghilang. Secara alami, ikan tulang mata air kuning juga menghilang. Tetapi Yang Linbo memiliki perasaan yang lebih tidak masuk akal di hatinya. Lapar, tidak cukup untuk dimakan, tidak cukup untuk dimakan sama sekali. Darah mulai bergejolak, bahkan lebih dari sebelumnya, seperti sekawanan serigala yang telah ditawan, setelah memakan daging dan darah, mulai menghidupkan kembali sifat mereka, rakus dan haus darah. Bahkan Yang Linbo sendiri tidak dapat menahan perasaan ini. Setiap tetes darah mengamuk, seolah mendesak Yang Linbo untuk mencari makanan bagi mereka. Untuk sesaat, Yang Linbo dalam keadaan bingung. Mungkinkah Taois pernah berkata bahwa garis keturunanku memiliki kekuatan? Yang Linbo dengan paksa menekannya, membuka jiwanya, dan melafalkan takdir. Baru saat itulah dia berhasil menenangkan pikirannya dan bertahan. Kalau tidak, dia benar-benar takut bahwa dia akan dikuasai oleh kekuatan ini. Orang lain tentu saja tidak dapat melihat bahwa Yang Linbo salah saat ini. Sebaliknya, melihat ikan tulang mata air kuning ini menghilang di tangan Yang Linbo, mereka semua mati rasa. Dalam keadaan tak sadar, kalimat yang diucapkan Yang Linbo sebelumnya mulai bergema di hati mereka. Dia berkata, apakah ada kemungkinan untuk memurnikan makhluk mata air kuning? Saat itu, mereka masih menganggap Yang Linbo terlalu egois. Tapi sekarang, itu lebih kecil, polanya lebih kecil. Dunia di mata mereka tidak sama. Metode Tuan Muda benar-benar menakjubkan. Meskipun ikan tulang mata air kuning ini bukan makhluk yang kuat di arus bawah, ia sama anehnya. Bahkan jika kita menggunakan semua trik kita, kita hanya bisa memaksanya kembali, dan kita bahkan tidak berani membunuhnya. Tian Lingxiu melangkah maju dan berkata. Namun dalam sekejap, ekspresinya membeku. Karena, ikan bertulang mata air kuning ini adalah makhluk sosial. Jumlah mereka sangat banyak di bawah arus bawah ini. Begitu mereka terbunuh,
saya khawatir akan lebih banyak yang tertarik. Tuan muda, demi keselamatan, sebaiknya Anda mundur sementara. Jika kapal penerima ini benar-benar tidak dapat bertahan, tidak akan terlambat bagi Anda untuk mengambil tindakan. Tian Lingxiu berbicara dengan sangat bijaksana. Dia percaya bahwa Yang Linbo memiliki sarana, tetapi bagaimanapun juga ini ada di mata air kuning. Namun, dia tidak menyadari bahwa Yang Linbo, yang awalnya tenang, memiliki sedikit kegembiraan di sudut mulutnya setelah suaranya jatuh. Anda mengatakan mereka adalah makhluk sosial. Membunuh satu dapat menarik lebih banyak, tanya Yang Linbo. Tian Lingxiu tertegun, lalu berkata, ya, Tuan muda, dan ikan bertulang mata air kuning ini bukanlah hal yang baik. Ikan ini penuh dengan kekuatan korosif. Tidak baik untuk memurnikannya. Dia terkejut bahwa Yang Linbo dapat memurnikan kekuatan semacam ini. Namun, dengan pemahamannya tentang keberadaan di bawah arus bawah mata air kuning, dia tidak menganggapnya sebagai hal yang baik. Namun, Yang Linbo tampaknya tidak mendengarnya, dan tatapan rumit melintas di matanya. Karena pada saat ini, darahnya mendidih, seperti api yang menyala, berdenyut di anggota badannya, seolah-olah akan keluar dari badannya. Tampaknya, untuk memprotes penindasan Yang Linbo. Intuisi memberitahu Yang Linbo bahwa jika dia tidak dapat memuaskan dahaga mereka kali ini, mungkin akan ada masalah. Tanpa sadar, pikiran Yang Linbo terdiam, dan dia mengirim pesan suara, Tuan Dao, tampaknya ada kekuatan di badanku yang telah bangkit kembali. Bangkit kembali jika memang bangkit kembali. Tuan Dao berkata dengan santai, seolah-olah dia sama sekali tidak berniat memperhatikan Yang Linbo, hanya tenggelam dalam kapal tulang. Yang Linbo, maksudmu aku tidak perlu menekannya? Yang Linbo terus bertanya. Inilah yang dikatakan Tuan Dao dengan sengaja sebelumnya, kekuatan dalam darahnya tidak sederhana, sekali bangkit kembali, itu dapat menyebabkan kekacauan. Justru karena inilah Yang Linbo telah menekannya. Namun, Master Dao tidak menanggapi, seolah-olah memperbaiki kapal tulang ini lebih penting baginya. Yang Linbo menarik kembali pikirannya dan merenung beberapa kali. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa dia tidak dapat mengambil risiko. Namun saat dia memikirkan hal ini, darah di badannya tiba-tiba mengalir deras, seperti bendungan yang jebol, mengalir deras melalui anggota badan dan tulangnya. Bahkan sutra takdir surgawi tidak dapat menekannya. Hanya dalam sekejap, platform spiritual Yang Linbo hilang, matanya berangsur-angsur hilang, dan pupilnya berubah menjadi merah tua. Secara bertahap, Yang Linbo menyadari bahwa kesadarannya mulai tenggelam, seolah-olah ia dikuasai oleh kengerian yang tak terlukiskan. Kemudian, ia melangkah maju, melompat ke Huang Quan. Di belakang, kulit kepala Tian Lingxiu mah-tei rasa. Beberapa saat yang lalu, ia mengira Yang Linbo siap mendengarkan nasihat dan berhenti. Namun sekarang, ia hanya mengira Yang Linbo gila. Namun, ia tidak menyadari bahwa Yang Linbo salah, dan berkata, terlalu ganas. Jika ia benar-benar dapat mengguncang arus bawah Huang Quan, ia akan menciptakan mitos lain di dunia bawah. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dia salah. Namun, pada saat ini, Lingqi tiba-tiba berkata, astaga, semua orang menatapnya. Tidakkah kau merasa bahwa ia lebih seperti binatang buas yang lapar saat ini? Lingqi berkata. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi semua orang menjadi serius, dan kemudian mereka melihat ke arah Yang Linbo. Pada saat ini, Yang Linbo telah kehilangan ketenangannya sebelumnya. Dia berdiri di arus bawah Huang Quan, dengan tatapan gila di matanya yang gelap. Dalam sekejap, wajah Tian Lingxiu tiba-tiba menjadi gelap. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Yang Linbo, tetapi mereka tahu bahwa jika Yang Linbo mengalami kecelakaan, klan Tianling mereka akan hancur. Dalam sekejap, mata beberapa orang bertemu. Kemudian, tanpa ragu-ragu, mereka langsung menuju ke tepi kapal tulang. Jika Yang Linbo benar-benar mengalami kecelakaan, mereka pasti tidak akan duduk diam. Duar. Pada saat ini, arus bawah melonjak di kejauhan, dan beberapa kapal pemandu juga muncul di laut. Klan Kuling. Ini, beberapa perahu pemandu tempat suku penggerak roh dan yang lainnya berada sejajar dengan mata air kuning. Namun, mereka tidak terlalu dekat, hanya mengamati dari kejauhan. Pada saat ini, mereka juga menemukan kelainan Yang Linbo. Apa yang dia lakukan? Dia satu-satunya orang di mata air kuning. Apakah dia tidak takut dengan makhluk arus bawah?
Seseorang angkat bicara, merasa luar biasa. Mereka adalah klan 100 mata air kuning, dan pemahaman mereka tentang mata air kuning jauh lebih baik daripada yang lain. Tentu saja, mereka tahu kengerian arus bawah mata air kuning. Apakah dia mencoba menangkap makhluk arus bawah? Itu konyol. Orang terakhir yang melakukan ini, badannya dimakan habis oleh roh jahat di bawah arus bawah. Seseorang menanggapi dengan jijik. Namun, Lin Qingyu tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan santai, "Tidak, kamu salah. Orang terakhir yang melakukan ini baik-baik saja, dan bahkan membunuh sampai ke daerah terlarang mata air kuning, bahkan tanpa perahu pemandu, dan benar-benar berjalan sendirian di mata air kuning." Begitu suara itu berakhir, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. "Apakah maksudmu mereka berdua ada hubungan?" Seseorang bertanya di perahu pemandu lainnya. Lin Qingyu mengangguk dan berkata, "Keduanya bermarga yang, dan sekarang setelah kita pikirkan, ada sedikit kesamaan di antara alis mereka. Jika itu benar, itu terlalu menakutkan. Tidak bijaksana bagi kita untuk bermusuhan dengan orang ini." Seseorang menjawab, dan pikiran lain telah muncul di benaknya. Tidak, sebaliknya. Jika keduanya benar-benar terhubung, itu berarti mereka mengendalikan kekuatan yang dapat merajalela di Huangquan, dan jika kekuatan ini jatuh ke tangan kita, ratusan klan Huangquan kita akan benar-benar mendominasi Huangquan. Lin Qingyu melihat ke sana dan berkata dengan sungguh-sungguh. Desis. Dalam sekejap, pikiran semua orang digerakkan oleh kata-kata Lin Qingyu, dan keserakahan di mata mereka melayang, semuanya jatuh pada Yang Linbo. Tetapi bahkan jika itu benar, apa yang bisa kita lakukan? Seseorang menghela nafas dengan enggan. Mereka tidak dapat mengalahkan mereka, mereka tidak dapat mengalahkan mereka sama sekali. Pertarungan Yang Linbo meninggalkan mereka dengan bayangan yang tak terhapuskan. Dia seorang diri meledakkan seluruh klan dan membantai beberapa kultivator Daoyun. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan sama sekali. Tidak, semakin sering hal ini terjadi, semakin hancur dia. Jangan lupa, orang itu telah membuat marah keberadaan di bawah arus bawah. Sekarang seseorang membuat masalah di sini lagi, dan itu terkait dengan orang itu. Apa yang akan terjadi jika dia mengetahuinya? Mata Lin Qingyu berbinar. Semua orang mengerti. Apa yang dikatakan Patriark Lin benar. Dengan istana keabadian dan keberadaan yang mengerikan di bawah arus bawah, jika dia masih bisa bertahan hidup, maka dia akan menjadi manusia takdir. Kalau begitu, ini adalah kesempatan. Ya, selama dia mati, kamu dan klanku akan bekerja sama untuk menyelidiki rahasia yang tersembunyi di badannya. Pada saat itu, kita akan menjadi satu-satunya di dunia bawah. Tidak, itu terlalu kecil. Jika kita bisa mengendalikan dunia bawah, kuil Netherworld dan istana keabadian tidak akan cukup. Ambisi semua orang bangkit dan semangat mereka tinggi. Begitu keinginan digali, mereka akan berakar di hati mereka. Pada saat ini, mereka bahkan telah melupakan rasa malu karena melarikan diri dalam kepanikan. Namun, bagaimana kita bisa membuat keberadaan di bawah arus bawah untuk mengambil tindakan? Pada saat ini, sebuah suara yang tidak pantas muncul. Pupil mata Lin Qingyu mengecil, dan pandangan tegas melintas di matanya, berkorban. Di atas mata air kuning, Yang Linbo berdiri di udara, mengangguk dan menatap bayangan hitam yang terus berkumpul di mata air kuning, dan matanya menunjukkan harapan yang tak terbatas. Saat berikutnya, sosoknya perlahan tenggelam. Wus wus wus. Pada saat ini, bayangan hitam di mata air kuning memberontak, satu demi satu, dan melompat keluar dari mata air kuning. Cahaya dingin yang menyilaukan terpantul dalam kegelapan, seperti bilah berdarah, mendinginkan dunia. Dalam sekejap, arus bawah mata air kuning penuh dengan gelombang yang bergolak, dan air mata air kuning hitam pekat, terbungkus dalam napas yang sangat dingin, menggulung dunia, seolah-olah menelan Yang Linbo. Dan roh-roh jahat dari arus bawah tampaknya telah mencium mangsanya, dan mereka bergegas menuju Yang Linbo satu demi satu. Tetapi Yang Linbo tertawa. Kemudian, alih-alih mundur, dia melangkah maju dan memasuki roh-roh jahat yang padat. Pada saat ini, pupil orang-orang Tianling tiba-tiba melebar. Wajah Ling Zhaoyuan bahkan lebih acuh tak acuh sejenak, dan dia akan bergegas keluar. Namun dia dihentikan oleh Tian Lingxiu. Berhenti, apakah kamu ingin mati? Ling Zhaoyuan sangat enggan dan berbalik dan bertanya, apakah kamu ingin melihatnya mati? Tenang dulu. Tian Lingxiu menghentikan Ling Zhaoyuan dan melanjutkan,
Ling Qi benar, Yang Lin Bo sekarang sangat tidak normal, dan tampaknya dikendalikan oleh semacam kekuatan. Ling Zhaoyuan mengerutkan kening, mengapa kamu mengatakan ini padaku? Jangan lupakan apa yang dia bawa. Jika sesuatu terjadi padanya, klan Tianlingku akan benar-benar hancur. Tian Lingxiu menatap Ling Zhaoyuan yang jengkel, menghela napas, dan melanjutkan, aku tahu apa yang kamu katakan. Tetapi apakah menurutmu akan berguna jika kamu mengambil tindakan sekarang? Belum lagi kamu, bahkan kami akan ditelan oleh arus bawah roh jahat ini. Tidak ada yang berani melakukan ini dalam puluhan ribu tahun. Tetapi ada satu hal yang tidak kamu ketahui. Seseorang melakukan ini belum lama ini dan berjalan jauh ke daerah terlarang mata air kuning. Tian Lingxiu berkata, dan kemudian perlahan mengangkat kepalanya, dan nama keluarga orang itu juga yang. Mata Tian Lingxiu berkedip, dan dia memikirkan kemungkinan yang sama seperti Lin Qingyu. Maksudmu, ada hubungan di antara mereka berdua. Dan, apakah mereka memiliki kekuatan untuk menekan makhluk-makhluk di bawah arus bawah mata air kuning? Ling Zhaoyuan menenangkan diri dan bertanya. Tian Lingxiu mengangguk, ya. Dan Yang Lin Bo sekarang tampaknya sejalan dengan kemungkinan ini. Jika berjalan seperti yang diharapkan, dia seharusnya memurnikan makhluk-makhluk di bawah arus bawah untuk memulihkan sebagian kekuatannya sendiri. Ya, aku juga memikirkan ini. Jika memang demikian, itu bukanlah krisis baginya saat ini, tetapi keberuntungan. Kaisar lain dari klan Tianling angkat bicara. Ling Zhaoyuan menahan keinginan untuk mengambil tindakan. Meskipun dia masih ragu-ragu, dia tidak bermaksud untuk mengambil tindakan. Jangan khawatir, bagaimana kita bisa melihatnya mendapat masalah. Selama kita menemukan sesuatu yang salah, kita pasti akan mengambil tindakan. Tapi sekarang, bukan saatnya. Tian Lingxiu berkata lagi. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi tenang dan diam-diam menatap bayangan yang terbungkus kegelapan di mata air kuning. Pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa sebuah hantu perlahan muncul di kapal tulang itu. Sial, akhirnya selesai. Sudah terlalu lama, kesadaran kura-kura tua itu akan segera menghilang. Untungnya aku, Sang Taois, yang maha kuasa dan dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Bayangan Sang Taois bergumam pada dirinya sendiri. Namun, tak lama kemudian, ia tampaknya telah memikirkan sesuatu. Apa yang baru saja dikatakan Yang Lin Bo, kekuatan telah bangkit kembali. Kekuatan macam apa yang ada di dalam badannya? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Sang Taois mulai mencari sosok Yang Lin Bo. Namun, ketika matanya tertuju pada Huang Quan, sial, garis keturunannya telah bangkit kembali. Suara Daoye mengungkapkan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia tidak membuat yang lain khawatir. Keberadaannya tidak berada dalam jangkauan yang terlihat oleh orang-orang ini. Saat berikutnya, bayangan Daoye melayang tepat di atas Huang Quan. Bagaimana dia bisa bangkit kembali? Ini tidak akan berhasil. Garis keturunannya terlalu aneh. Jika dia bangkit sekarang, beberapa makhluk akan merasakannya. Namun, dia sangat lemah sekarang. Bukankah ini seperti mencari kematian? Bayangan Daoye mondar-mandir di kehampaan, gelisah. Yang lebih menakutkan adalah saat ini, Yang Lin Bo didominasi oleh garis keturunannya sendiri, dan ruang takdir diblokir. Bahkan jika dia ingin masuk dan menghentikannya, itu tidak mungkin. Sudah berakhir, mentalitasku hancur, tetapi mengapa garis keturunannya tertarik pada Huang Quan? Daoye kehilangan ketenangannya. Dahulu kala, dia tahu bahwa kekuatan garis keturunan di badan Yang Lin Bo sangat aneh dan di luar kognisinya. Tetapi dia lebih tahu bahwa pasti ada semacam sebab dan akibat di balik kekuatan ini, jadi Yang Lin Bo telah menekannya. Dalam rencananya, ketika Yang Lin Bo melompat keluar dari dimensi dan menerobos alam Luotian, dia mungkin dapat mempelajari kekuatan ini. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak dapat mengikuti perubahan, dan kekuatan darahnya meledak secara tak terduga. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Pada saat ini, Yang Lin Bo, yang terbungkus dalam makhluk-makhluk Huang Quan, bermandikan kegelapan, tetapi wajahnya penuh dengan kegilaan, tangannya terus melambai, dan darah menyebar dari badannya, berubah menjadi tangan berdarah, dengan gila-gilaan meraih makhluk-makhluk gelap yang menyerang. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa roh-roh jahat ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Yang Lin Bo, dan langsung dimurnikan, dan badan mereka pun hilang.
Dan badan Yang Linbo secara bertahap diwarnai dengan aura yang sangat jahat. Ya, itu jahat, lebih ganas daripada dewa jahat. Tetapi Yang Linbo tidak mengetahui semua ini. Sejak kekuatan ini melonjak, dia telah kehilangan kendali, dan sekarang bahkan badannya tidak berada di bawah kendalinya. Itu bahkan lebih mengerikan daripada ketika dia menggunakan kekuatan roh jahat. Pada saat itu, Yang Linbo masih dapat mempertahankan kesadarannya dan sesekali berjuang untuk inisiatif. Tetapi pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan ini. Kesadarannya sepenuhnya ditekan dan dia tenggelam ke dalam lautan kesadaran. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Semuanya gelap di sekelilingnya. Meskipun dia masih memiliki persepsinya sendiri, itu seperti mimpi buruk, terperangkap dalam kehampaan. Kekuatan macam apa ini? Dari mana darah ini berasal? Yang Linbo menatap, mencoba melepaskan diri dari ikatan, tetapi sia-sia. Setelah gagal, pikirannya dibanjiri. Dao Ye pernah berkata bahwa ada kekuatan yang sangat aneh dalam darahnya. Tetapi semakin dia berlatih, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan ini bisa begitu kuat sehingga bahkan kekuatan takdir tidak dapat melepaskan diri. Kekuatan garis keturunan, secara teori, adalah semacam warisan. Lalu dari mana kekuatan garis keturunanku berasal? Ayahku, ibuku. Yang Linbo menebak dalam hatinya. Tetapi kemudian dia menyangkalnya. Baik itu ayahnya atau ibunya, Yang Linbo tidak pernah merasakan kekuatan yang sama pada mereka. Meskipun mereka sangat pandai bertarung terakhir kali mereka bertemu, Yang Linbo tetap tidak menghubungkan mereka dengan perubahannya saat ini. Bagaimanapun, dia membawa takdir dan tidak dapat bersaing dengan kekuatan ini saat ini, jadi bagaimana mereka bisa mengendalikan kekuatan ini? Tetapi jika bukan mereka, dari mana datangnya kekuatan dalam badannya ini? Pikirannya berangsur-angsur menjadi kacau. Kekuatan semacam ini, seolah-olah merupakan darah yang tak berakar, tampaknya merupakan bawaan, ada di dalam badannya. Tidak, dari manapun kekuatan ini berasal, ia tidak dapat lepas kendali. Karena ia ada di dalam badanku, ia harus mendengarkanku. Alis Yang Linbo tampak kejam. Ia tidak boleh duduk dan menunggu kematian. Sekarang setelah ia kehilangan kendali atas badannya, ia bahkan tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Jika ia terus melakukannya, ia tidak tahu kecelakaan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, prioritas utama adalah menemukan cara untuk membebaskan diri sesegera mungkin. Tiba-tiba, entah mengapa, sosok punggung melintas di benak Yang Linbo. Sebuah rok polos. Garis keturunan lain, seorang wanita bernama Takdir. Tetapi itu tidak dapat dijelaskan, dan aku tidak tahu mengapa punggungnya tiba-tiba muncul. Namun, saat Yang Linbo berubah pikiran dan bersiap untuk terus mencari cara untuk memecahkannya, sosok dalam benaknya seakan kembali ke sungai panjang ruang dan waktu, dan semakin dekat dan jelas. Hingga akhirnya, Yang Linbo benar-benar merasakan dengan jelas bahwa sosok itu berjalan keluar dari ingatannya dan berjalan di depannya. Bagaimana mungkin? Seru Yang Linbo. Bagaimana mungkin ada kekuatan seperti itu di dunia, di mana seseorang dapat memiliki badan nyata yang muncul kapan saja? Atau apakah situasinya saat ini begitu putus asa sehingga dia berhalusinasi? Wanita dengan rok polos itu hanya melirik Yang Linbo dan merenung. Lama sebelum dia berkata, aku sudah memikirkannya lama, mencoba menemukan kata sifat yang lebih halus untuk menggambarkan perasaan yang kamu berikan padaku. Tapi maaf, aku tidak dapat menemukannya. Suara ini terdengar jelas oleh Yang Linbo. Yang Linbo tidak dapat memastikan apakah yang dilihatnya sekarang nyata atau ilusi. Tetapi pada saat ini, wanita di depannya berkata lagi, kamu sangat lemah. Yang Linbo yakin, ini jelas bukan gambaran yang dia bayangkan. Bagaimanapun, dia sudah memikirkannya, siapa yang akan membayangkan seseorang akan mempermalukannya. Wanita berok polos itu menatap Yang Linbo, di mana pedangmu? Yang Linbo merenung sejenak dan berkata, itu belum terbentuk. Wanita berok polos itu berpikir sejenak dan berkata, aku telah melihat garis keturunanmu. Di ujung jalan itu, mereka masih menunggumu. Mata Yang Linbo tiba-tiba bergetar. Mereka tidak mati. Yang Linbo menjadi bersemangat. Ini adalah pertanyaan yang telah dia khawatirkan sejak dia menerima takdir. Tempat di mana takdir itu berada selalu menjadi batu besar di dalam hatinya. Dia telah memikirkan situasi takdir saat ini berkali-kali.
Apakah masih hidup atau sudah mati? Namun, tidak ada jawaban. Justru karena inilah yang Lin Bo hampir tidak dapat mengendalikan emosinya ketika dia mendengar jawaban ini dari wanita berok polos itu. Aku tidak tahu. Mereka tidak mati ketika aku melihat mereka. Tetapi dalam puluhan ribu tahun ini, apakah mereka masih hidup atau sudah mati? Aku tidak tahu. Wanita berok polos itu berkata. Yang Lin Bo terdiam. Wanita rok polos itu berkata lagi, tetapi mereka mengatakan satu hal kepadaku, yaitu, kamu akan menjadi yang terkuat di garis keturunanmu. Alis Yang Li merosot. Yang terkuat. Apakah mereka menganggap diri mereka begitu tinggi? Entah mengapa, Yang Lin Bo merasa tercengang. Dengan pemahamannya tentang generasi ke-8 dan ke-9, dan yang disebut penguasa takdir, Dao Ye, Yang Lin Bo merasa bahwa kemungkinan ini tidak besar. Pada saat ini, Yang Lin Bo mendengar wanita rok polos itu berkata, awalnya aku ingin melawan mereka, jadi sekarang mereka memintaku untuk menunggumu melawanmu. Seluruh badan Yang Lin Bo mati rasa saat mendengarnya. Aku berkata, bagaimana mereka bisa begitu baik memujiku? Yang Lin Bo sangat marah hingga giginya gatal. Dia tidak tahu seberapa kuat wanita rok polos itu, tetapi fakta bahwa dia dapat membuat takdir generasi sebelumnya menyerahkan pertempuran ini padanya mengatakan segalanya. Aku tidak bisa mengalahkannya, Yang Lin Bo berkata langsung. Bertahan hidup bukanlah hal yang memalukan. Tidak masalah untuk menyerah pada hal-hal yang tidak berani dilakukan oleh takdir generasi sebelumnya. Jangan khawatir, aku akan memberimu waktu. Kau akhirnya akan menempuh jalan itu. Namun, garis keturunanmu sangat menarik. Tidak kalah dengan darah iblis gila. Dengan kekuatan garis keturunan seperti ini, aku lebih menantikannya. Saat dia berbicara, ujung jari wanita dengan rok polos itu berkedip, memadatkan sentuhan niat pedang. Mata Yang Lin Bo terpaku. Dia adalah seorang kultivator pedang, jadi saat dia merasakan niat pedang wanita itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Itu biasa saja, dia bahkan tidak bisa merasakan kemauan apapun di dalamnya. Namun dia mendengar wanita itu berkata, kekuatan pedang terletak pada orangnya, bukan pada pedang itu sendiri. Pedang tingkat apapun, di tangan Wudi, adalah pedang yang tak terkalahkan. Sama seperti saat ini, niat pedangku, aku ingin dia menjadi tak terkalahkan, dan dia tak terkalahkan. Wanita itu berkata, menekuk jarinya. Ledakan. Dalam sekejap, kegelapan di depan mata Yang Lin Bo surut seperti air pasang, dan pikiran Yang Lin Bo juga terbebas dari belenggu. Ketika dia sadar kembali, dia telah kembali ke badannya. Darah yang gelisah di badannya juga mereda pada saat ini, melepaskan rasa takut. Seolah-olah dia ditekan oleh suatu kekuatan. Pada saat ini, dia masih berdiri di Huangquan. Namun, makhluk-makhluk di bawah arus bawah itu menghindarinya dari jauh, seolah-olah area dalam jarak 100 kaki dari Yang Lin Bo adalah area terlarang. Bagaimana kamu menekan darah itu? Sosok Dao Ye tiba-tiba muncul di depan Yang Lin Bo. Dia selalu memperhatikan Yang Lin Bo, dan ketika pikiran Yang Lin Bo kembali, dia muncul. Jangan bicara, Yang Lin Bo langsung menyela Dao Ye. Dia masih memikirkan pedang itu. Dia juga memikirkan kata-kata yang ditinggalkan wanita itu. Pedang, di tangan seseorang, memberinya nilai keberadaan. Jika seseorang tak terkalahkan, maka bahkan jika dia memegang besi biasa, itu adalah pedang yang tak terkalahkan. Sambil berpikir, Yang Lin Bo memejamkan mata dan memasuki kondisi persepsi. Dao Ye ingin membantah, tetapi ketika dia merasakan kondisi Yang Lin Bo, dia dengan tegas menutup mulut. Apa yang sebenarnya dia alami? Sambil bergumam, Dao Ye mulai menunggu dengan tenang. Pada saat ini, pikiran Yang Lin Bo rumit, tetapi tidak kacau. Dalam sekejap, latihan pedang seumur hidupnya mulai terlintas di benaknya. Dari pembantaian naga di kota Shenwu, pembunuhan di akademi, hingga pertempuran di Changlan, dan kemudian musuh dunia di Kuil Wuwang. Adegan bergema di hatinya sampai secara bertahap menghilang di tanah suci. Seberkas cahaya spiritual juga terkondensasi dengan kedipan gambar ini. Mengapa saya harus berlatih pedang? Tiba-tiba, pikiran seperti itu muncul di benak Yang Lin Bo. Pembunuhan yang ekstrim, ilmu pedang yang tak tertandingi, atau warisan generasi pertama, yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang Lin Bo mengerang. Bayangan pedang yang terkondensasi di dadanya mulai berkedip saat ini, seolah-olah akan menyublim selama Yang Lin Bo memberikan jawaban.
Lambat laun, Yang Linbo tampak seperti sedang kesurupan, dan ekspresinya menjadi lebih terdistorsi. Di ruang takdir, Taois itu juga mengangkat kepalanya dengan lembut. Kemudian bayangan itu bergetar, dia sedang memahami pedang. Pada saat ini, Taois itu merasakan getaran bayangan pedang di dada Yang Linbo, dan tidak bisa menahan rasa terkejut. Mungkinkah alasan mengapa dia dapat menekan kekuatan garis keturunan itu terkait dengan pedang? Dia berpikir dalam benaknya, tetapi kemudian menyangkalnya. Tidak terlalu realistis. Bahkan dia tidak berdaya dengan garis keturunan seperti ini, kalau tidak, dia pasti sudah membantu Yang Linbo mengembangkannya sejak lama. Pedang siapa yang bisa begitu mengagumkan? Di kejauhan, orang-orang dari klan Tianling juga tampak serius. Mereka telah melihat sisi paling brutal dari Yang Linbo. Bahkan makhluk-makhluk di bawah arus bawah mata air kuning terbunuh atau terluka, dan sekarang mereka seperti burung yang ketakutan. Mereka dulu ingin memakan Yang Linbo hidup-hidup, tetapi sekarang mereka diam seperti jangkrik dan tidak berani mendekat. Layak untuk membawa kekuatan garis keturunan itu. Siapa yang bisa bersaing dengan mereka di era ini? Tian Lingxiu menghela nafas. Kemudian dia menatap Lingqi, "Lingqi, kamu harus mengikuti Tuan Yang dengan baik. Jika tidak berhasil, kamu dapat membuka silsilah keluarga dan menjadi leluhur klan Tianlingku." Lingqi terkejut. "Patriark, apa yang kamu bicarakan? Aku setia pada klan Tianling." "Ahem, tentu saja aku tahu perasaanmu terhadap klan Tianling." Tian Lingxiu menjawab, dan sangat puas dengan reaksi Lingqi. "Namun, kamu dapat mempertimbangkan kata-kataku. Jika kamu mengikuti Tuan Yang, kamu ditakdirkan untuk mewarisi kemuliaan tertinggi di masa depan. Hanya ketika kamu menjadi leluhur klan Tianling, kamu akan mengingat klan Tianlingku dan membantu klan Tianlingku sebaik-baiknya." Tian Lingxiu melanjutkan. Lingqi memikirkannya dan menatap Yang Linbo lagi. "Kamu ada benarnya, Xiao Xiu, menurutku kamu sudah menjadi pemimpin klan selama bertahun-tahun, mengapa kamu tidak turun dan membiarkan ayahku mengambil alih?" Lingqi bertanya dengan ragu-ragu. Tian Lingxiu, salah satu orang di antara kerumunan itu memiliki kilatan di matanya. Itu adalah ayah Lingqi, Ling Xiao. "Anak baik ayah, tidak sia-sia membesarkanmu selama bertahun-tahun." Berpikir dalam hatinya, Ling Xiao melangkah maju dan berkata, "Kata-kata anakku masuk akal. Pemimpin klan, apakah Anda ingin mempertimbangkannya?" Lingqi juga mengangguk cepat dan berkata, "Ayah, Anda harus berhati-hati. Di masa depan, kita juga harus berbicara secara terpisah. Ketika tidak ada orang di sekitar, aku akan memanggilmu ayah, dan ketika ada orang di sekitar, Anda dapat memanggilku leluhur." Ledakan. Saat berikutnya, dua sosok melintas di depannya pada saat yang sama. Salah satu dari mereka membuka telapak tangannya, kiri dan kanan, dan mendarat langsung di wajah Lingqi. Setelah beberapa saat, Lingqi memiliki 5 cetakan telapak tangan merah di wajahnya, dan dia sedih. Lingqi merasa sangat dirugikan. Topik ini jelas diangkat oleh mereka, dan dia dengan jelas setuju. Mengapa dia yang terluka? 100 mil jauhnya, di ujung lain Huangquan. Orang-orang dari ratusan klan Huangquan berkumpul di sini. Tentu saja, 100 klan hanyalah istilah umum. Hanya ada selusin klan yang benar-benar datang ke sini, termasuk klan Guini yang telah disapu bersih oleh Yang Linbo. Namun, momentumnya masih sangat besar. Namun, saat ini, di kapal penerima, lebih dari selusin tokoh di penjara di tepi. Mereka adalah orang-orang suci dari klan mereka. "Mengapa, Tetua? Anda menggunakan saya sebagai pengorbanan, apakah Anda tidak takut untuk menjelaskan kepada ayah saya? Saya tidak menyangka Anda begitu tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Untuk menghitung Yang Dianfeng, Anda bersedia mengorbankan nyawa klan Anda. Saya tidak ingin mati, saya tidak ingin menjadi orang suci lagi, biarkan saya pergi, biarkan saya pergi." Lebih dari selusin orang bereaksi secara berbeda. Tetapi hal yang sama adalah bahwa nasib mereka ditakdirkan untuk menjadi pengorbanan. Beberapa orang di lapangan tergerak dan merasa kasihan. "Aku akan mengingat kontribusimu pada keluarga. Ya, kematianmu dapat membuat klanku abadi, dan kau akan dikenang. Ini adalah kehormatanmu, dan juga kehormatan keluarga." Suara demi suara terdengar, sangat berat. Ada sedikit hati nurani, tetapi tidak banyak. Itu sangat bagus, tetapi kekuatanmu tidak dapat mendukung ambisimu. Kamu bahkan tidak dapat melindungi orang-orangmu sendiri,
dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengirim mereka berkorban. Aku mengutukmu, Mah Tei di Huangquan hari ini, dan semua ras akan hancur. Bahkan jika aku Mah Tei, aku akan berubah menjadi roh jahat di bawah arus bawah Huangquan, dan aku akan menyeretmu ke dalam kegelapan. Tolong, pemimpin klan, jangan bunuh aku. Orang-orang suci yang terperangkap berbicara satu demi satu, dan kebencian serta dendam mereka terungkap. Baiklah, semuanya, mari kita mulai tanpa basa-basi lagi. Lin Qingyu mengabaikannya secara langsung, dan membuat keputusan akhir tanpa belas kasihan. Saat berikutnya, semua orang mengambil tindakan dan mendorong orang-orang suci klan ke Huangquan tanpa ekspresi. Dan Lin Qingyu memiliki tengkorak di tangannya. Penguasa arus bawah yang agung dan abadi, aku menggunakan tengkorak roh dari pantai seberang sebagai pemandu untuk memanggil kedatanganmu. Ledakan. Saat suaranya jatuh, tengkorak di tangannya mulai mengalir dengan cahaya merah tua. Kehilir, mengalir ke mata air kuning. Gemuruh. Saat berikutnya, angin kencang tiba-tiba mulai bertiup di atas mata air kuning, dan mata air berwarna tinta itu seperti ratusan ribu kaki gelombang besar, berkumpul di kehampaan. Seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Dan di tempat gelombang besar bertemu, air hitam itu berangsur-angsur berubah menjadi sosok manusia. Mengapa kau memanggilku? Sebuah suara datang dari sosok manusia itu, disertai dengan suara mengunyah, dan bahkan tumpukan tulang pun keluar dari mulutnya. Tulang-tulang ini, tentu saja adalah orang-orang suci yang dikorbankan oleh 100 ras. Namun orang-orang dari 100 ras menutup mata, tanpa kesedihan, hanya wajah yang penuh kekaguman. 100 mil jauhnya, sebuah kapal tulang berdiri di tempatnya, dikelilingi oleh perairan yang sangat tenang, dan perairan mata air kuning tenang. Semua orang Tianling juga melihat ke depan dengan tenang. Namun sejak kapan, energi pedang mulai muncul dari mata air kuning? Namun energi pedang ini biasa saja dan tidak terdeteksi. Jika mereka tidak memfokuskan seluruh perhatian mereka pada Yang Lin Bo saat ini, mereka bahkan tidak akan dapat mendeteksinya. Orang-orang Tianling saling memandang. Tidak ada yang berbicara. Namun ada kebingungan dalam ekspresi mereka. Pada saat ini, Tianling Xiu angkat bicara dan berkata, "Tuan Muda Yang, apakah Anda memahami pedang? Namun niat pedang ini, sungguh indah." Semua orang melihat ke sekeliling. Ekspresi mereka tidak jelas dan sulit dipahami. Tak lama kemudian, seseorang setuju, apa yang dikatakan pemimpin klan itu masuk akal. Ya, niat pedang Tuan Muda yang begitu ringan, meskipun terlihat lembut, itu jelas tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin ini adalah alam ilmu pedang tertinggi, manifestasi dari pencapaian alam tertinggi. Satu persatu kaisar berbicara. Suku Tianren tidak menanggapi. Akhirnya, Qiu Sanming yang berkata, "Saya merasa Anda memujinya. Meskipun agak salah, saya rasa Anda benar. Semua orang, dia punya otak, tetapi tidak banyak. Akan lebih baik jika semua orang tahu hal semacam ini. Anda harus mengatakannya dengan lantang sekarang. Bukankah itu memalukan bagi semua orang?" Di atas Huangquan, Yang Lin Bo masih tenggelam dalam persepsinya. Bayangan pedang yang terkondensasi di dadanya menjadi semakin cemerlang. Dan Yang Lin Bo tampaknya telah berubah menjadi rumput dan pepohonan, menjadi halus, menjadi orang percaya, seolah-olah pikirannya sendiri, menjadi seluruh dunia, seperti miliaran dirinya, berkumpul di dunia ini di dalam hatinya. Tetapi semua mata menatap pedang di depannya. Pedang yang tersembunyi dalam kekeruhan. Dan di sini, inilah dunia di dalam hatinya. Pedang yang tergantung dalam kekeruhan ini adalah wujud asli pedang di dadanya. Pedang itu seperti belenggu sangkar surga dan bumi, memenjarakan pedang itu dengan kotoran. Hal ini membuat Yang Lin Bo merasa sangat tidak nyaman dan sangat tertekan. Pedangku seharusnya tidak tersembunyi di bawah kekeruhan. Keberadaannya seharusnya untuk membelah cahaya kekeruhan yang mengaburkan dunia, membuka gerbang surga dengan satu pedang, dan membuat cahaya surga abadi. Pada saat tertentu, Yang Lin Bo tampaknya tiba-tiba mengerti. Dan inilah niat awalku untuk berlatih ilmu pedang. Begitu pikiran itu muncul, Yang Lin Bo tiba-tiba mendongak. Pada saat ini, di dunia dalam hatinya, pedang panjang yang tergantung di kehampaan mulai bergetar hebat. Terlihat dengan mata telanjang bahwa cahaya pedang mulai muncul, seolah-olah akan terhunus dan menghancurkan kekeruhan dunia. Dan Yang Lin Bo, yang berubah menjadi pikiran yang tak terhitung jumlahnya,
juga mulai menuju pedang yang tergantung di kehampaan dari segala arah. Pada saat yang sama, satu demi satu sosok mulai tumpang tindih dan bergabung bersama. Ketika Yang Linbo datang ke pedang, dialah satu-satunya yang tersisa. Semua pikiran bergabung menjadi satu pada saat ini. Saat berikutnya, sosok Yang Linbo melesat ke udara dan meraih pedang panjang yang terbungkus kekeruhan. Kemudian, suaranya keluar lagi. Aku akan menggunakan pedang untuk menyelesaikan ketidakadilan. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, pedang di tangannya ditarik keluar 1 inci. Aku akan menggunakan pedang untuk melenyapkan roh jahat. Mendesis. Pedang panjang itu tampak terhunus, mengeluarkan suara agung, dan ditarik keluar 1 inci lagi. Aku akan menamai dunia dengan pedangku. Mendesis. Ada cahaya pedang yang mengamuk, dan kekeruhan yang tak berujung mulai menghilang. Aku akan menggunakan pedang untuk mematahkan ilusi. Ledakan. Dunia di dadanya mulai bergetar hebat, seolah-olah akan dibentuk kembali dalam setiap kata Yang Linbo. Dan suara Yang Linbo juga terhenti sedikit pada saat ini. Tetapi hanya sesaat, dia menatap langit secara langsung, dan kemudian mengucapkan kata demi kata. Aku akan menggunakan pedang untuk membuka dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia di dalam hatinya tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan udara keruh yang tak berujung melonjak, seperti awan iblis yang bergulir. Tetapi pada saat ini, itu mulai riyuntuh, seolah-olah itu dikeluarkan. Yang Linbo, bagaimanapun, tampaknya tidak mendengar apapun saat ini, tetapi menariknya dengan sekuat tenaga. Swiss, pedang panjang itu langsung terhunus, dan cahaya dingin itu luar biasa. Yang Linbo berdiri di dunia di dalam hatinya dengan pedang, matanya seperti besi. Saat berikutnya, dia melihat ke dalam keluasan, dan kilatan tekad melintas di matanya. Aku akan menggunakan pedang untuk mengendalikan takdir dan mengatur ketertiban. Setelah kata terakhir, Yang Linbo mengayunkan pedang itu keluar. Dan saat berikutnya, seluruh dunia di dalam hatinya riyuntuh. Begitu pula, setelah Yang Linbo menebaskan pedang ini, pikirannya langsung kembali ke dirinya sendiri. Pada saat ini, niat pedang yang telah ia kembangkan karena pencerahan pedangnya mulai menyatu dalam sekejap, dan akhirnya berubah menjadi pedang yang memukau yang melesat langsung ke langit. Awuwo, dalam sekejap, terdengar suara ratapan dari bawah mata air kuning, dan makhluk tak dikenal mengeluarkan suara sedih, seperti hantu yang menangis dan dewa melolong, takut pada pedang ini. 100 mil jauhnya, sesosok yang masih mengambang di atas arus bawah mata air kuning, menatap ke bawah ke arah orang-orang dari 100 ras dari atas, tiba-tiba menoleh dan berkata, "Sial, pedang siapa ini?" Saat berikutnya, ia terjun langsung ke arus bawah mata air kuning. Pupil mata orang-orang dari 100 ras terbuka lebar, ekspresi mereka tercengang, dan mereka tercengang. Di luar kehampaan, sebuah kapal besar yang mengambang di kehampaan mata air kuning perlahan bergerak maju. "Kakak, klan Tianling tidak tahu apa-apa tentang yang baik dan yang jahat. Aku telah memutuskan untuk membuka silsilah keluarga secara terpisah. Jika mereka tahu apa yang baik untuk mereka, aku akan mengampuni nyawa mereka dan menjadikan mereka budak selama beberapa generasi." Dewa bela diri tertinggi berkata dengan ekspresi menyeramkan. Baiklah. Di depannya ada seorang wanita dengan rok panjang hitam. Di atas rok panjang itu, ada seekor burung phoenix yang menjalar di sekujur badannya, yang sangat menarik perhatian. Dan dia adalah adik Jue Wuxian, Jue Wuxin. Menjanjikan, suamiku adalah Raja 9 Neraka. Karena dia akan berperang kali ini, semua suku mata air kuning harus tunduk. Kata Jue Wuxin. Mata Jue Wuxian berbinar karena gembira. Namun tiba-tiba, sebelum ia sempat melanjutkan bicaranya, Jue Wuxin tiba-tiba mencengkeramnya. Wus! Saat berikutnya, kilatan cahaya pedang melintas di udara, dan seluruh kapal besar itu terbelah menjadi 2. Jika bukan karena reaksi cepat Jue Wuxin untuk menariknya menjauh, aku khawatir Jue Wuxian akan musnah oleh cahaya pedang saat ini. Pedang yang mengerikan, siapa yang memotongnya? Jue Wuxin tampak serius, menundukkan matanya, seolah ingin melihat asal-usul pedang ini, tetapi kembali dengan sia-sia. Di luar arus bawah, di atas perahu yang sepi, seorang lelaki tua memegang tongkat bambu dan berlayar di Huangkuan, tetapi tiba-tiba, tangannya berhenti dan melihat ke dalam kehampaan. Apakah begitu ganas? Aku tidak menyangka akan begitu tersembunyi. Aku hanya tahu bahwa dia adalah seorang kultivator pedang,
tetapi aku tidak menyangka dia telah menjadi orang suci. Pemandangan itu berbalik. Di atas kapal tulang, ekspresi orang-orang dari klan Tianling tampak kusam dan Mahtei rasa. Ini, ilmu pedang untuk menjadi orang suci. Tianling Xiu tercengang. Dia masih memaksakan diri untuk memujinya beberapa saat sebelumnya, tetapi saat ini, dia Mahtei rasa. Aku tidak percaya dia juga seorang kultivator pedang. Tak terkalahkan, dia memang layak menjadi orang dari garis keturunan itu. Jika dia menghunus pedangnya, dia tak terkalahkan di alam yang sama. Lagi pula, penglihatanku dangkal. Kita tidak layak untuk mengevaluasi niat pedangnya. Jika sebelumnya dia memaksakan pujian, maka saat ini, semua orang yakin. Kau benar, pedang ini luar biasa. Qiu Sanming menatap kosong ke kehampaan dan berkata dengan suara yang dalam. Ling Zhaoyuan tidak berbicara, tetapi matanya bersinar dengan bintang-bintang, sedikit terobsesi. Hanya Ling Qi yang memiliki ekspresi alami di wajahnya, seolah-olah memang seharusnya seperti ini. Sudah lama kukatakan, kau tidak tahu apa-apa tentangnya. Yang Lin Bo juga perlahan membuka matanya. Wah, kamu tidak benar. Katakan dengan jujur, mengapa kamu tiba-tiba mengerti pedang, dan pedang itu begitu ganas, dan kamu langsung menjadi orang suci. Suara Taois itu terdengar perlahan. Pedang itu luar biasa, yang sesuai dengan ranah pemecah Dao. Dan pedang itu suci, yang sebanding dengan Dao yang jatuh. Selain pembunuhan pedang yang tak tertandingi, langkah ini setara dengan langsung menuju batas dunia kecil ini, dan dia berani menjadi tak terkalahkan di ranah Dao yang jatuh. Dengan kata lain, saat ini, Yang Lin Bo, kecuali kultivasinya tertinggal satu langkah, badan fisik dan pedangnya telah mencapai batas dunia kecil ini. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan dimensi. Di dunia bawah ini, selama dia tidak bertemu dengan mereka yang telah menetap selama bertahun-tahun yang tak berujung, dia tidak takut. Yang Lin Bo perlahan berdiri, menatap niat pedang yang berangsur-angsur menghilang di kehampaan, dan mendesah pelan, itu masih belum cukup baik, itu jauh lebih buruk daripada dia. Dia di mulut Yang Lin Bo tentu saja adalah wanita dengan rok polos. Pedang itu anggun dan tak tertandingi. Bahkan jika dia telah belajar sesuatu dari pedang itu, membelah dunia di dalam hatinya, dan memasuki alam kesucian, dibandingkan dengan niat pedang itu hanyalah jalan kecil. Tapi aku masih punya waktu. Aku baru berlatih beberapa tahun. Suatu hari, aku akan berjalan di depannya. Yang Lin Bo bergumam, matanya tegas. Dan Dao Ye, saat ini, benar-benar baik-baik saja. Dari nada bicara Yang Lin Bo, dia merasa bahwa Yang Lin Bo pasti memiliki sesuatu yang tidak diketahuinya, dan buru-buru bertanya. Wah, siapa yang kamu bicarakan? Apa yang baru saja kamu alami? Yang Lin Bo mendapatkan kembali pikirannya dan menjawab, takdir yang lain. 9 kutu kupret tua itu menemukan lawan untukku. Dao Ye tercengang. Namun, tak lama kemudian, dia menjadi bersemangat, maksudmu ke-9 orang itu masih hidup. Yang Lin Bo mengangguk, orang baik tidak berumur panjang, dan bencana akan bertahan selama ribuan tahun. Yang Lin Bo menggertakkan giginya. Dao Ye menjadi tertarik. Dia tahu bahwa Yang Lin Bo tidak memiliki kesan yang baik terhadap generasi ke-8 dan ke-9, jadi mengapa dia membenci bahkan generasi ke-9 sekarang. Katakan padaku, apa yang kau tahu? Apa yang dilakukan 9 kutu kupret tua itu hingga kau membenci mereka sampai sejauh ini? Mata Yang Lin Bo menjadi gelap, dan dia berkata, mereka bertemu wanita lain yang mengaku sebagai takdir di jalan itu. Mereka tidak bisa mengalahkannya, jadi mereka memaksakannya kepadaku. Mereka bilang aku yang terkuat di garis keturunan ini, dan kemudian, aku bertemu dengannya. Suara Taois itu penuh dengan keraguan, dan dia bertanya, kau bilang, ada takdir lain. Lebih kuat dari ke-9-nya. Yang Lin Bo mengangguk. Dia berbeda dari kita. Kita lebih seperti garis keturunan, tetapi dia adalah satu-satunya. Yang Lin Bo mengungkapkan perasaannya. Mengenai seberapa kuat dia, Yang Lin Bo tidak bisa mengatakannya. Tetapi dia merasa bahwa pasti ada pertempuran antara dia dan dia. Takdir hanya bisa menjadi satu-satunya. Taois itu terdiam. Setelah beberapa saat, dia mendesah, satu-satunya takdir. Namun dalam sekejap, dia berkata, sebenarnya, kebenarannya tidak seharusnya seperti itu. Mungkin mereka tidak bertarung. Alis Yang Lin Bo turun. Apa maksudmu? Secara harfiah, mereka bertarung, tetapi mereka tidak menang. Kata pendeta Tao.
Yang Linbo merenung sejenak dan memahami arti kalimat ini. Tatapan matanya menjadi serius. Jika mereka bersembilan langsung mendorongnya ke arahnya, itu akan menjadi jebakan baginya. Namun jika, seperti yang dikatakan Pendeta Tao, mereka telah bertarung, tetapi tidak menang, dan sekarang mereka bergantung padanya, itu akan menjadi masalah lain. Berdasarkan pemahamanku tentang mereka, siapa di antara mereka yang bukan penguasa dunia, bagaimana mereka bisa dengan mudah mengakui kekalahan? Satu-satunya kemungkinan adalah mereka tidak bisa menang sama sekali. Pendeta Tao berkata lagi. Yang Linbo memikirkannya dan tidak membantah. Bagaimanapun, mereka semua adalah takdir satu generasi, dan mereka berada di jalan menuju takdir. Bagaimana mereka bisa begitu pengecut? Jadi penjelasan Pendeta Tao itu masuk akal. Pikirkan lagi, takdir setiap generasi adalah semacam kekuatan. Namun, jika menyangkut dirimu, 9 generasi kekuatan telah memilihmu dan memadatkannya menjadi bentuk takdir yang sebenarnya. Ini sangat jelas. Mereka mempertaruhkan segalanya dan menaruh semua harapan mereka padamu. Pendeta Tao itu melanjutkan. Yang Linbo terdiam. Kebencian di hatinya menghilang, digantikan oleh rasa berat. Jangan khawatir, jangan takut. Kekuatan 9 generasi Tianming terkonsentrasi padamu, ditambah akumulasi milikmu sendiri. Ketika kamu naik ke Tianming di masa depan, kamu akan menjadi yang terkuat di garis keturunan kami, tidak ada alasan mengapa kamu tidak bisa mengalahkannya. Pendeta Tao itu menghibur. Yang Linbo mengangguk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada kepastian tentang masa depan. Berpikir terlalu banyak sekarang hanya mengkhawatirkan hal yang tidak ada gunanya, dan itu tidak berguna. Setelah beberapa saat, Yang Linbo kembali ke kapal tulang. Selamat, Tuan Muda, karena telah menjadi orang suci dalam ilmu pedang. Pedang itu tak tertandingi di dunia. Tian Lingxiu melangkah maju dan berkata, Ya, selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat seorang pun menjadi orang suci melalui ilmu pedang. Kecuali gadis suci dari kerajaan pantai seberang dalam legenda, alam ilmu pedang ini tidak pernah muncul di dunia bawah. Ya, Tuan Muda, hanya kaulah satu-satunya di dunia ini. Para kaisar dari klan Tianling juga berkata, ada yang memuji, tetapi lebih banyak yang menghormati. Pedang itu membuat mereka penuh percaya diri pada Yang Linbo, dan mereka merasa tenang. Selama Yang Linbo memimpin mereka sepanjang jalan, mereka, klan Tianling, pasti akan aman kali ini. Tetapi hati Yang Linbo tiba-tiba bergetar, dan dia menatap salah satu dari mereka dengan tajam dan bertanya, Tuan Muda baru saja berkata, kerajaan pantai seberang, keberadaan macam apa itu? Entah mengapa, saat mendengar 4 kata ini, Yang Linbo tiba-tiba merasa benih-benih dunia bawah melonjak, seolah-olah ada hubungan di antara keduanya. Dan Yang Linbo juga memikirkan Changwu pada awalnya. Benih-benih dunia bawah diberikan kepadanya oleh Changwu. Jika itu benar-benar terkait dengan kerajaan di pantai seberang yang disebutkannya, apakah itu berarti Changwu juga terkait dengan kerajaan di pantai seberang? Kerajaan dewa di sisi lain. Kerajaan dewa yang dipercayai Tuan Muda telah lama menghilang. Saat dia berbicara, wajahnya menjadi serius. Pada saat ini, Tian Lingxiu berkata, Tuan, sekitar 1000 tahun yang lalu, kerajaan pantai lain muncul dari ujung Netherworld, dan begitu muncul, ia langsung menaklukkan Dao Surgawi Netherworld. Pada akhirnya, semua makhluk tertinggi Netherworld berpartisipasi dalam perang dan memaksa mereka kembali. Adapun saat ini, tidak ada berita, dan telah sepenuhnya menghilang di sungai waktu yang panjang. Tian Lingxiu berkata, tetapi suaranya berhati-hati. Ia dapat melihat bahwa Yang Linbo tampaknya memiliki hubungan dengan kerajaan pantai lain, jika tidak, ia tidak akan memiliki ekspresi yang begitu serius. Yang Linbo merenung dalam diam. Tetapi ada gelombang yang bergejolak di dalam hatinya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kerajaan pantai lain pastilah tempat yang ia cari. Terutama ketika ia mendengar apa yang dikatakan Tian Lingxiu, mereka menaklukkan Dao Surgawi Netherworld 1000 tahun yang lalu, dan waktunya bertepatan. Dengan mengingat hal ini, Yang Linbo bertanya, apakah orang-orang dari kerajaan pantai lain masih hidup atau sudah mati? Tian Lingxiu menggelengkan kepalanya, tetapi dia lebih yakin dengan tebakannya di dalam hatinya bahwa Yang Linbo pasti memiliki hubungan dengan kerajaan pantai lain. Setelah jeda, Tian Lingxiu melanjutkan, saya tidak tahu, tetapi ada keberadaan terlarang di ujung Huangquan. Dia pernah berpartisipasi dalam pertempuran, jadi mungkin dia tahu lebih banyak.
Mata Yang Linbo menyipit, lalu dia menoleh dengan tiba-tiba dan menatap Huang Quan yang luas. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kalau begitu, mari kita pergi ke ujung Huang Quan." Suaranya tidak keras, tetapi sangat tegas dan tidak dapat ditolak. Tian Lingxiu dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Tetapi itu hanya sesaat, dan mereka semua menjadi tegas. Mereka tidak memiliki cara untuk mundur. Mereka hanya dapat mengikuti Yang Linbo. Jika mereka berhasil, mereka akan abadi. Jika mereka gagal, mereka akan dihapus dari daftar. Saat berikutnya, Tian Lingxiu berkata, setelah melewati area terlarang Huang Quan, itu mengarah langsung ke akhir. Jika kamu tidak mengandalkan makhluk di bawah arus bawah Huang Quan untuk berlatih, kita bisa pergi ke area terlarang sekarang. Bersambung.